Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Sabrina Azharo dengan NIM 230701024 selaku koordinator mata kuliah manajemen sekolah. Eh, Langsung saja, teman-teman semua sebelumnya sudah tahu ya teknis dalam presentasi kali ini. Waktunya dibatasi 10 menit untuk presentasi, kemudian 5 menit untuk diskusi, lalu jangan lupa untuk mencatat tanggapan atau pertanyaan dari setiap audiens, kemudian jangan lupa untuk menanyakan nama dan NIM dari audiens. Terima kasih. Nanti jangan lupa untuk ditambahkan ke PPT yang sudah dibuat dan diunggah kembali ke Elena. Sekian, terima kasih. Silakan kelompok 6 bisa share screen. Sudah terlihat apa belum teman-teman PPT-nya? Sudah. Oke. Oke, saya mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah manajemen sekolah, Ibu Profesor Dr. Isti Hidayah, MPD yang sudah memberikan kesempatan kepada kelompok kami untuk presentasi. Dan juga saya mengucapkan terima kasih kepada teman-teman sekalian yang sudah hadir. Perkenalkan, saya Siska Andianingsih dengan NIM 2401422040 yang akan bertugas sebagai moderator dalam presentasi kelompok 6 kali ini, di mana kelompok kami akan membahas mengenai hakikat dan konsep dasar manajemen pendidikan sekolah. Tentunya pada kesempatan kali ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh rekan-rekan saya, dan saudari Mulyana dengan NIM 2407010216, saudara Tio Meka Mandasaputra, kemudian saudari Septi Alfidianti, saudari Hanta Maulidina, dan juga saudari Rafa Aurelia Maritza. Oke. Bisa teman-teman kelompok 6 bisa langsung menyampaikan. Ini ada 4 konten yang akan kami sampaikan, dimulai dari pengertian atau definisi manajemen sekolah. Untuk saudari Mulyana dipersilahkan. Oke, baik. Terima kasih kepada Saudari Siska atas waktunya. Di sini saya akan memaparkan materi mengenai definisi manajemen sekolah. Definisi manajemen sekolah merupakan suatu kegiatan proses pengelolaan sumber daya pendidikan yang meliputi prinsip, konsep, fungsi, dan teori manajemen dengan memanfaatkan keseluruhan sumber daya yang tersedia untuk mewujudkan proses dan hasil belajar peserta didik secara aktif, kreatif, inovatif, dan menyenangkan dalam mengembangkan potensi untuk mencapai tujuan pendidikan. Dilanjutkan dengan tujuan manajemen sekolah. Baik, izin menjelaskan tentang tujuan manajemen sekolah.
Oke, baik. Karena saudari Hana terdapat kendala, maka saya akan melanjutkannya. Jadi tujuan manajemen sekolah yang pertama yaitu adanya efektivitas pembelajaran yang diharapkan setelah menyelesaikan pendidikan pada jenjang tertentu dapat melanjutkan pada jenjang pendidikan di atasnya atau dapat bekerja sesuai dengan pengetahuan dan keterampilannya. Yang kedua, tercapainya efisiensi penggunaan sumber daya dan dana. Tidak terjadi pemborosan baik waktu, tenaga maupun uang, dan yang lainnya. Dan yang ketiga yaitu para lulusannya mampu menyesuaikan diri dalam kehidupan bermasyarakat serta terciptanya kepuasan kerja pada setiap anggota warga sekolah. Terima kasih. Baik, terima kasih Saudari Mulyana. Dilanjutkan dengan fungsi manajemen sekolah yang akan disampaikan oleh Saudari Aurel. Dipersilahkan. Selanjutnya yaitu ada fungsi manajemen sekolah. Fungsi manajemen sekolah dibagi menjadi 4. Yang pertama itu perencanaan. Perencanaan mengutamakan kontinuitas program sebagai lanjutan bagi terciptanya stabilitas kegiatan belajar mengajar di sekolah. Yang kedua ada pengorganisasian. Pengorganisasian sendiri diartikan sebagai kegiatan pembagian tugas-tugas pada orang yang terlibat dalam kerjasama sekolah. Yang ketiga ada pengarahan. Pengarahan dilakukan agar kegiatan yang dilakukan secara bersama tetap melalui jalur yang telah disepakati bersama dan tidak menyimpang. Yang terakhir ada pengawasan, yaitu proses di mana administrasi terlihat apakah yang terjadi itu sesuai dengan apa yang seharusnya terjadi. Jika tidak, maka penyesuaian yang perlu dibuat. Selanjutnya ada fungsi manajemen aktivitas atau kegiatan itu meliputi kegiatan manajerial yang dilakukan pemimpin dan kegiatan yang bersifat operatif yang dilakukan oleh para pelaksana. Fungsi manajemen problem itu dibagi menjadi 7, ada bidang pengajaran atau kurikulum, bidang kesiswaan, bidang personalia, bidang keuangan, bidang sarana, bidang prasarana, dan bidang humas. Kegiatan manajerial yang dilakukan pemimpin meliputi perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengkoordinasian, pengawasan, penilaian, pelaporan, dan penentuan anggaran. Sedangkan kegiatan yang bersifat operatif yang dilakukan oleh para pelaksana yaitu ada ketatausahaan, perbekalan, kepegawaian, keuangan, dan humas. Baik, terima kasih Saudari Aurel. Dilanjutkan dengan prinsip manajemen sekolah yang akan disampaikan oleh Saudari Septi. Dipersilahkan. Terima kasih kepada Mbak Siska. Saya akan melanjutkan mengenai prinsip manajemen sekolah. Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia tahun 1990, prinsip manajemen sekolah adalah dasar atau azas yang menjadi konsep atau pedoman dasar dalam pengelolaan sebuah sekolah. Prinsip-prinsip tersebut membentuk landasan bagi proses pengelolaan yang efektif dan efisien. Prinsip-prinsip tersebut meliputi 1. Prinsip efisiensi. Penggunaan sumber daya yang optimal untuk mencapai hasil yang diinginkan dengan biaya dan waktu yang minimum. Yang kedua, ada prinsip efektivitas. Ketercapaian sasaran sesuai tujuan yang diharapkan. Yang ketiga, ada prinsip pengelolaan. Proses perencanaan, perorganisasian, pengarahan, dan pengendalian sumber daya manusia, keuangan fisik, dan informasi untuk mencapai tujuan pendidikan. Yang keempat ada prinsip pengutamaan. Seorang manajer harus melakukan tugas utamanya. Yang kelima ada prinsip kerjasama, yaitu mendorong kolaborasi dan komunikasi yang baik antara semua pihak yang terlibat dalam pendidikan, termasuk staf sekolah, siswa, orang tua, dan masyarakat. Yang keenam ada prinsip kepemimpinan. Kepemimpinan yang mampu menginspirasi, memotivasi, dan membimbing staf sekolah dalam mencapai visi dan misi sekolah. Prinsip-prinsip ini membantu menciptakan lingkungan yang kondusif untuk pembelajaran yang berkualitas dan pengembangan sekolah yang berkelanjutan. Dengan menerapkan prinsip-prinsip ini, sekolah dapat meningkatkan kinerja dan memberikan pelayanan pendidikan yang lebih baik kepada peserta didik dan masyarakat. Sekian yang
bisa saya sampaikan, saya balikan kepada moderator. Baik, terima kasih. Terima kasih Saudari Septi. Kemudian dilanjutkan dengan ruang lingkup manajemen sekolah yang akan disampaikan oleh Saudara Tio Meka Manda Saputra. Dipersilahkan. Baik, yang terakhir adalah ruang lingkup manajemen sekolah. 1. Manajemen siswa. Manajemen siswa adalah kegiatan yang mengatur peserta didik agar kegiatan tersebut menunjang proses belajar mengajar sehingga dapat berjalan lancar, tertib, dan teratur. Yang kedua, manajemen personil sekolah adalah perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian atas pengadaan tenaga kerja, pengembangan kompensasi, pemeliharaan, dan pemutusan hubungan kerja dengan sumber daya manusia untuk pencapaian perorangan organisasi. Yang ketiga, manajemen kurikulum. Manajemen kurikulum adalah suatu sistem pengelolaan kurikulum yang kooperatif, komprehensif, dan sistematis untuk mencapai tujuan kurikulum serta meningkatkan kemampuan guru untuk menyusun sistem pembelajaran bagi siswa. Yang keempat, manajemen sarana atau material untuk mengatur serta menjaga sarana-prasarana pendidikan agar memberikan kontribusi yang maksimal. Yang keenam, manajemen pembiayaan atau manajemen anggaran. Manajemen pembiayaan pendidikan adalah segenap kegiatan yang berkenaan dengan penataan sumber, penggunaan, dan pertanggungjawaban dana pendidikan di sekolah atau lembaga pendidikan. Yang ketujuh, manajemen organisasi pendidikan. Manajemen pendidikan dapat diartikan sebagai serangkaian kegiatan merencanakan, pengorganisasikan, memotivasi, mengendalikan, dan mengembangkan segala upaya dalam mengatur siswa untuk tujuan pendidikan. Yang ke-8, kepemimpinan dan supervisi pendidikan adalah serangkaian kegiatan untuk memastikan bahwa mutu yang diharapkan dalam kegiatan proses perencanaan, pelaksanaan kegiatan, evaluasi memenuhi standar yang telah ditentukan. Baik, dari presentasi kami tadi, kami bisa menarik kesimpulan yang akan disampaikan oleh Saudari Hana. Oke, terima kasih. Di sini saya akan menyampaikan kesimpulan pada materi hakikat dan konsep pembelajaran ini. Pada materi yang telah dipaparkan dapat ditarik kesimpulan bahwasanya manajemen pendidikan sekolah melibatkan serangkaian praktik dan strategi yang kompleks dan juga beragam. Nah, yang bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pendidikan serta pencapaian tujuan pendidikan yang diinginkan. Baik, terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok 6. Kami akan membuka 2 termin pertanyaan bagi teman-teman sekalian yang berkenan buat bertanya. Bisa ditulis di kolom komentar, disertakan NIM dan juga namanya. Terima kasih. 2 termin pertanyaan. Baik, sudah ada teman-teman sekalian yang bertanya di sini. Izinkan kelompok kami untuk berdiskusi terlebih dahulu untuk menyampaikan jawabannya. Kita tuh siapa? Maju Ferdi.
Izin menjawab untuk pertanyaan dari Bintang Seva Anela. Pertanyaannya, apa pentingnya fungsi pengorganisasian dalam manajemen sekolah dan apakah ada bukti nyata keberhasilan dari fungsi pengorganisasian tersebut? Yang pertama, pentingnya fungsi pengorganisasian dalam sekolah, manajemen sekolah itu yang pertama adalah efisiensi dan efektivitas ya. Kemudian dari kolaborasi dan koordinasi dari pengorganisasian sistem kerja atau perancangan dari pengorganisasian manajemen sekolah, kemudian tercapainya tujuan sekolah. Kemudian bukti nyata dari keberhasilan fungsi tersebut, contohnya ada beberapa sekolah yang memiliki penghargaan dan prestasi yang baik karena memiliki sistem pengorganisasian baik di tingkat nasional maupun internasional. Seperti itu, apakah bisa terjawab? Baik, terima kasih, dimengerti. Sama-sama. Baik, izin menjawab pertanyaan dari Ike Nur Istiqomah. Tadi sudah dijelaskan terkait dengan tujuan manajemen sekolah. Nah, adakah kendala atau tantangan dalam mencapai tujuan tersebut, utamanya di sekolah di daerah terpencil yang mungkin sulit untuk mencapai tujuan manajemen sekolah yang telah disebutkan? Baik, jadi meskipun fungsi pengorganisasian sangat penting dalam manajemen sekolah, ada beberapa kendala dan tantangan yang dapat menghambat pencapaian tujuan manajemen sekolah, terutama di daerah yang sekolahnya di daerah terpencil. Di antaranya ada kurangnya sumber daya, jadi sekolah di daerah terpencil itu seringkali kekurangan sumber daya seperti staf pengajar, kemudian infrastruktur yang memadai, dan teknologi informasi dan komunikasi. Kemudian yang kedua yaitu aksesnya yang terbatas. Jadi di sekolah daerah terpencil itu seringkali sulit diakses karena kondisi geografis yang sulit dan infrastruktur transportasi yang tidak memadai. Kemudian yang ketiga itu kekurangannya ada motivasi yang rendah. Jadi staf pengajar dan siswa di daerah terpencil ini mungkin memiliki motivasi yang rendah karena faktor-faktor seperti gaji yang rendah, kurangnya penghargaan,
Kemudian juga kurangnya kesempatan untuk pengembangan profesional. Kemudian yang keempat kekurangannya itu yaitu dukungan dari masyarakat itu sendiri. Nah, masyarakat di daerah terpencil itu mungkin tidak memiliki kesadaran yang tinggi tentang pentingnya pendidikan, dan hal ini bisa membuat sulit untuk mendapatkan dukungan dari masyarakat untuk meningkatkan kualitas pendidikan di daerah terpencil. Kemudian yang terakhir itu kekurangannya ada di budaya dan tradisi. Nah, budaya dan tradisi di daerah terpencil ini mungkin berbeda dengan budaya dan tradisi di daerah perkotaan. Hal ini bisa membuat sulit untuk menerapkan sistem manajemen yang sama dengan yang diterapkan di sekolah-sekolah di daerah atau di perkotaan. Cukup sekian, Saudari Ika, apakah menjawab? Sudah menjawab, terima kasih atas penjelasannya yang mudah dipahami. Baik, terima kasih kembali. Sekian presentasi dari kelompok 6 kali ini. Apabila ada kekurangan atau ketidaktepatan dalam penyampaian, kami mohon maaf. Terima kasih atas atensinya teman-teman semua. Sampai jumpa di diskusi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Mbak Sabrina. Terima kasih, Mbak. Baik, terima kasih dari kelompok 6 yang sudah presentasi dengan baik hari ini. Selanjutnya kelompok 7 bisa di-share screen materi PPT-nya. Baik, apakah sudah terlihat PPT-nya? Sudah terlihat. Baik, saya awali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat, Profesor Dr. Isti Hidayah, MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah manajemen sekolah, serta rekan-rekan sekalian yang hadir dalam acara kelas daring pada siang hari ini. Pada pertemuan minggu lalu, kita sudah membahas mengenai hakikat manajemen sekolah. Nah, pada pertemuan kali ini, kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami mengenai konsep dasar manajemen di sekolah. Sebelum melanjutkan ke sesi materi, izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Saya Quratul Aini dengan NIM 2307010171 dan rekan saya Arina Nabila SM NIM 2303030029 dan Kaila Nazwa NIM 2303070084, Bulan Rahmalia 2307010010, Saudari Atika Nurhayati NIM 2307010288, dan Nadia Asri Ramadhani NIM 2307010139. Pada presentasi kali ini terdapat 9 pokok pembahasan, diantaranya yaitu mengenai pengertian ruang lingkup manajemen pendidikan, unsur-unsur manajemen pendidikan, tujuan dan manfaat, pembagian dan prinsip manajemen pendidikan, serta fungsi manajemen pendidikan. Baik, untuk materi yang pertama yaitu mengenai pengertian dan ruang lingkup manajemen pendidikan akan disampaikan rekan saya, Kaila. Waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, terima kasih moderator. Jadi pengertian manajemen pendidikan. Manajemen pendidikan adalah ilmu terapan dalam bidang pendidikan yang melibatkan sekelompok orang dalam mencapai tujuan pendidikan secara terencana dan sistematis di lembaga pendidikan. Jadi, manajemen pendidikan sebagai suatu proses atau sistem organisasi dan peningkatan kemanusiaan dalam kaitannya dengan suatu sistem pendidikan. Jadi, manajemen pendidikan
adalah suatu kegiatan atau rangkaian kegiatan yang berupa proses pengelolaan usaha kerjasama sekelompok manusia yang tergabung dalam organisasi pendidikan untuk mencapai tujuan pendidikan yang telah ditetapkan sebelumnya dengan memanfaatkan sumber daya yang ada dan menggunakan fungsi-fungsi manajemen agar tercapainya tujuan secara efektif dan efisien. Selanjutnya ada ruang lingkup manajemen pendidikan. Jadi, manajemen pendidikan pada dasarnya adalah alat untuk mencapai tujuan pendidikan melalui pengolahan bidang-bidang pendidikan. Dalam membicarakan ruang lingkup manajemen pendidikan ini akan dilihat dari 4 sudut pandang. Yang pertama, menurut wilayah kerja, ada manajemen pendidikan seluruh negara. Yang kedua, manajemen pendidikan satu provinsi, manajemen pendidikan satu kabupaten atau kota, manajemen pendidikan satu unit kerja, dan manajemen kelas. Yang kedua, objek garapannya, manajemen siswa, manajemen personal sekolah, manajemen kurikulum, manajemen sarana dan prasarana, manajemen tata laksana pendidikan, manajemen pembiayaan, manajemen lembaga pendidikan, dan organisasi pendidikan, manajemen hubungan masyarakat atau komunikasi pendidikan. Yang ketiga, fungsi kegiatannya, perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengkoordinasian, dan pengawasan. Yang terakhir, pelaksanaannya, manajemen adalah kegiatan melayani yang berfungsi untuk memastikan tujuan tercapai secara efektif dan efisien. Dalam kegiatan belajar mengajar, guru dan kepala sekolah bertindak sebagai administrator yang melaksanakan manajemen di sekolah. Selain itu, pelaksana manajemen pendidikan di kantor dan pusat pelatihan juga memiliki peran dan tugas yang sama seperti di sekolah. Baik, sekian dari saya akan kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Kayla atas penjelasannya. Selanjutnya yaitu mengenai materi unsur-unsur manajemen pendidikan yang akan disampaikan oleh Atika. Waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang unsur-unsur manajemen pendidikan. Menurut Henry Fayol, unsur manajemen ada 6, yang dikutip dari bukunya yang berjudul Asas Manajemen, yaitu yang pertama man, kedua money, ketiga method, 4 material, 5 mesin, dan keenam adalah market. Yang pertama ada man atau manusia, berperan sebagai manpower dalam organisasi atau perusahaan, diperlukan untuk memimpin karyawan atau bawahan, serta memberikan tenaga dan pikiran untuk kemajuan dan kontinuitas lembaganya. Yang kedua, money atau uang. Uang modal dibagi menjadi beberapa model, yaitu modal tetap berubah tanah, gedung atau bangunan, mesin, modal kerja berupa kas dan piutang. Yang ketiga ada method atau metode. Pemilihan dalam penggunaan metode yang tepat digunakan sebagai aturan yang bertujuan untuk menghindari terjadinya inefisiensi dan pemborosan. Yang keempat ada material atau barang. Material digunakan sebagai proses produksi dalam suatu perusahaan atau organisasi yang terdiri dari bahan baku, bahan setengah jadi atau barang jadi. Yang kelima, mesin atau mesin. Mesin merupakan kebutuhan pokok dalam melancarkan jalannya suatu organisasi. Mesin berupa peralatan yang digunakan baik yang modern maupun peralatan yang masih bersifat konvensional. Yang terakhir ada market. Pasar atau tempat bertemunya penjual dan pembeli untuk mengadakan transaksi dalam lembaga pendidikan. Pasar yang dimaksud adalah berupa tempat terjadinya interaksi antara pendidik dengan peserta didik maupun dengan stakeholder yang ada dalam lingkup lembaga tersebut. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator.
Baik, terima kasih Atika atas penjelasannya. Selanjutnya kita memasuki materi yang keempat, yaitu mengenai tujuan dan manfaat manajemen pendidikan yang akan disampaikan oleh Nadia. Waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, jadi di sini saya akan menyampaikan tentang tujuan dan manfaat konsep dasar manajemen pendidikan di sekolah. Nah, yang pertama tuh terwujudnya suasana belajar dan proses pembelajaran yang aktif, kreatif, dan edukatif. Ketika sekolah sudah menerapkan konsep manajemen, pastinya sekolah sudah mempunyai konsep tentang bagaimana kegiatan pembelajaran itu bisa mendorong siswa untuk aktif, kreatif, dan edukatif. Terus yang kedua tuh terciptanya peserta didik yang aktif mengembangkan potensi dirinya. Manajemen sekolah itu dapat membantu peserta didik dalam pengembangan potensi dengan melakukan berbagai strategi dan program yang terhubung dengan pengembangan potensi peserta didik. Contohnya itu seperti memfasilitasi pembelajaran yang baik dan pengembangan minat bakat seperti ekstrakurikuler. Yang ketiga itu terpenuhinya salah satu dari 5 kompetensi tenaga pendidik sebagai manajemen. Nah, 5 kompetensi tenaga pendidik itu yang pertama itu ada kompetensi manajerial, yang kedua kompetensi profesional, yang ketiga kualifikasi pendidik, yang keempat kinerja guru yang baik, yang kelima peningkatan kinerja guru. Jadi di sini saya akan menyampaikan salah satu contohnya yaitu kompetensi manajerial. Maksudnya, kompetensi manajerial tenaga pendidik itu seperti kemampuan dalam perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, koordinasi, dan evaluasi ketika tenaga pendidik mempunyai kompetensi manajerial, mereka dapat lebih efektif dalam mengelola sumber daya dan mencapai tujuan pendidikan secara efisien. Yang keempat, tercapainya tujuan pendidikan secara aktif dan efisien. Hubungannya dengan manajemen pendidikan yaitu terletak pada proses pengelolaan yang efektif dan efisien dengan melibatkan proses pemanfaatan sumber daya sekolah secara rasional dan sistematik. Contohnya seperti perencanaan, pengorganisasian, pengarahan tindakan, dan pengendalian. Yang kelima, terbekalinya tenaga pendidikan dengan teori tentang proses dan tugas administrasi pendidikan. Karena manajemen adalah suatu sistem yang digunakan untuk merancang dan mengatur aktivitas di sekolah, jadi dengan itu tenaga pendidik lebih mudah dalam melaksanakan fungsinya sebagai tenaga pendidik. Yang keenam, terciptanya masalah pendidikan yang merata, bermutu, relevan, serta akuntabel. Ketika tenaga pendidik ataupun sekolah sudah mengimplementasikan manajemen sekolah, pasti sekolah tersebut akan menciptakan pendidikan yang merata, bermutu, dan serta akuntabel. Yang terakhir, yaitu terciptanya citra positif pendidikan. Ketika manajemen sekolah sudah diterapkan di sekolah, maka manajemen ini bisa membantu meningkatkan mutu pendidikan sekolah di semua kalangan. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih Nadia atas penjelasannya. Kemudian untuk materi yang kelima dan keenam, yaitu mengenai pembagian dan prinsip manajemen pendidikan, akan disampaikan oleh Bulan Rahmalia. Waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator atas waktunya. Di sini saya akan menjelaskan terkait pembagian kerja. Yaitu yang pertama ada manajemen puncak atau top management yang bisa disebut dengan manajemen institusional yang terdiri dari Dewan Direktur, Direktur Utama atau CEO dengan tugas mengembangkan rencana-rencana yang luas untuk lembaga dan mengambil keputusan yang penting. Kemudian yang kedua ada manajemen menengah atau middle management yang terdiri dari pimpinan atau para manajer divisi dengan tugas bertanggung jawab untuk mengembangkan rencana-rencana operasional yang lebih luas dan menerapkan rencana yang dibuat oleh manajer puncak. Kemudian yang terakhir ada manajemen pelaksana atau operating management yang bertugas untuk bertanggung jawab melaksanakan rencana yang dibuat oleh para manajer menengah. Kemudian ada prinsip
prinsip-prinsip manajemen pendidikan, di mana yang pertama memprioritaskan tujuan pendidikan di atas kepentingan pribadi dan kepentingan mekanisme kerja. Sebagai contoh yaitu guru yang mengajar dengan dedikasi. Seorang guru yang berdedikasi tinggi akan selalu memprioritaskan kebutuhan belajar siswanya di atas kepentingan pribadi. Guru tersebut akan meluangkan waktu dan tenaga ekstra untuk membantu siswanya yang mengalami kesulitan belajar, bahkan di luar jam mengajarnya. Kemudian yang kedua ada mengkoordinasi wewenang dan tanggung jawab. Pentingnya koordinasi dan wewenang tanggung jawab, di antara lain koordinasi antar guru, koordinasi guru dengan tenaga kependidikan lainnya, koordinasi sekolah dengan orang tua, dan koordinasi sekolah dengan pemerintah. Yang ketiga yaitu mengenal secara baik faktor-faktor psikologi manusia, di mana dapat memahami motivasi belajar siswa, membangun lingkungan belajar yang kondusif, meningkatkan prestasi belajar siswa, dan mengembangkan keterampilan interpersonal siswa. Kemudian yang keempat ada relativitas nilai-nilai, di antaranya yaitu kurikulum pendidikan, metode pembelajaran, penilaian, serta pengelolaan sekolah. Dan yang terakhir memberikan tanggung jawab pada personel sekolah, hendaknya sesuai dengan sifat-sifat dan kemampuannya. Sekian dari saya, terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Bulan atas penjelasannya. Kita memasuki materi yang terakhir, yaitu fungsi manajemen pendidikan. Materi ini akan disampaikan oleh Nabila. Waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, saya akan menerangkan mengenai fungsi manajemen pendidikan. Yang pertama yaitu perencanaan atau planning. Perencanaan ini merupakan proses dari rangkaian kegiatan untuk menetapkan terlebih dahulu tujuan yang diharapkan pada suatu jangka waktu tertentu. Kemudian yang kedua, pengorganisasian atau organizing, yaitu proses dan rangkaian kegiatan dalam pembagian pekerjaan yang direncanakan untuk diselesaikan oleh anggota kelompok pekerjaan, penentu hubungan pekerjaan yang baik antara mereka, dan pemeliharaan lingkungan dan fasilitas pekerjaan yang pantas. Kemudian yang ketiga yaitu pengarahan atau directing, yaitu suatu rangkaian kegiatan untuk memberi petunjuk atau instruksi bagi seorang atasan kepada bawahan atau beberapa bawahannya. Kemudian yang keempat yaitu ada pemotivasian, merupakan suatu proses atau rangkaian kegiatan seorang manajer dalam memberi inspirasi, semangat, dan kegairahan bekerja, serta pada karyawan untuk dapat melakukan suatu kegiatan. Dan yang terakhir yaitu pengendalian atau controlling, yaitu suatu proses atau rangkaian kegiatan untuk mengusahakan agar suatu pekerjaan dapat dilaksanakan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Baik, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Nabila atas penjelasannya. Sebelumnya mohon maaf, ini terdapat kendala, jadi PPT-nya nggak bisa ditampilin. Untuk selanjutnya, kita memasuki sesi diskusi. Kami membuka satu termin dengan 2 orang penanya. Untuk pertanyaan boleh ditulis di kolom chat ya teman-teman, beserta nama dan NIM-nya. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, dipersilahkan. Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Kami mohon izin meminta waktu untuk mendiskusikan, untuk bisa
Baik, baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Derin, yaitu bagaimana manajemen perubahan kurikulum dapat dilakukan secara efektif dalam menghadapi perkembangan dan tantangan baru dalam pendidikan, serta berikan contoh langkah-langkah yang dapat diambil untuk memperbarui dan menyesuaikan kurikulum dengan kebutuhan siswa dan masyarakat. Manajemen perubahan kurikulum dapat dilakukan secara efektif dalam menghadapi perkembangan dan tantangan baru dalam pendidikan dengan cara mengidentifikasi dan menganalisis kebutuhan siswa dan masyarakat, serta mengimplementasikan perubahan yang diperlukan dengan cara efektif dan efisien. Berikut contoh langkah-langkah yang dapat diambil untuk memperbarui dan menyesuaikan kurikulum dengan kebutuhan siswa dan masyarakat, yaitu yang pertama, satu, mengidentifikasi kebutuhan siswa dan masyarakat, yaitu perlu dilakukan penelitian dan pengumpulan data tentang kebutuhan siswa dan masyarakat, seperti kebutuhan dalam pembelajaran, kemampuan, dan kebutuhan lingkungan. Yang kedua, menganalisis data yang diperoleh. Setelah data diperoleh, perlu dilakukan analisis untuk mengetahui kebutuhan yang harus diperbaiki dalam kurikulum. Yang ketiga, mengidentifikasi perubahan yang diperlukan. Setelah data dan analisis selesai, perlu dilakukan pengidentifikasian perubahan yang diperlukan dalam kurikulum, seperti perubahan dalam materi, metode pembelajaran, dan sumber daya. Yang keempat, mengimplementasikan perubahan. Setelah perubahan yang diperlukan dibuat, perlu dilakukan pengimplementasian perubahan dalam kurikulum, seperti mengubah materi, metode pembelajaran, dan sumber daya. Yang kelima, mengevaluasi hasil perubahan. Setelah perubahan dilakukan, perlu dilakukan mengevaluasi hasil perubahan untuk mengetahui apakah perubahan yang diberikan memenuhi kebutuhan siswa dan masyarakat. Yang terakhir, mengajukan perubahan. Setelah pengevaluasian selesai, perlu dilakukan pengajuan perubahan dalam kurikulum kepada pihak yang berwenang seperti pemerintah, Kemendikbud, dan sekolah. Bagaimana, Derin? Apakah sudah terjawab? Baik, sudah. Terima kasih. Izinkan saya menjawab dari pertanyaan Farihatun Nuraini, yaitu adanya konsep manajemen pendidikan sekolah di seluruh negara, namun SDM di Indonesia masih terlihat rendah dibanding negara lain. Nah, ada beberapa faktor yang mempengaruhi SDM di Indonesia, yaitu kualitas guru menentukan kualitas pendidikan. Kemudian ada fasilitas dan infrastruktur yang memadai dan mendukung proses pembelajaran, serta kurikulum yang relevan dengan kebutuhan dunia kerja dan dapat membantu siswa mengembangkan keterampilan yang dibutuhkan. Solusinya dapat melakukan pelatihan dan pengembangan profesionalisme guru, kemudian memperbaiki fasilitas dan infrastruktur pendidikan dengan membangun sekolah-sekolah baru dan meningkatkan kualitas fasilitas yang ada, serta mengembangkan kurikulum yang relevan dengan menyusun kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan di dunia kerja. Apakah sudah menjawab? Sudah. Nah, dari semua materi yang sudah disampaikan, maka dapat disimpulkan bahwa manajemen pendidikan adalah suatu kegiatan atau rangkaian kegiatan yang berupa proses pengelolaan usaha kerjasama sekelompok manusia yang tergabung dalam organisasi pendidikan untuk mencapai tujuan pendidikan yang telah ditetapkan sebelumnya dengan memanfaatkan sumber daya yang ada dan menggunakan fungsi-fungsi manajemen agar tercapai tujuan secara efektif dan efisien. Baik, cukup sekian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang berkenan. Kami dari kelompok 7 pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Sabrina. Baik, terima kasih kepada kelompok 7 yang sudah mempresentasikan PPT-nya. Selanjutnya kelompok 8, karena ini masih ada 3 kelompok yang belum presentasi dan waktunya terbatas, bisa langsung ke inti materinya saja ya. Bisa dipercepat ke inti materinya saja. Terima kasih. Silakan kelompok 8 bisa share screen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Prof. Dr. Isti Hidayah, MPD. Saya mewakili dari kelompok 8 ingin menjelaskan tentang konsep dasar manajemen pendidikan di Indonesia. Sebelum itu, perkenalkan nama saya Mezaluna Putri Hermawan dengan NIM 23070103888 dan rekan saya Fardana Aldi Firnandi dengan NIM 23070100407. Yang ketiga ada Faiz Fatur Rizky dengan NIM 23070101427. Yang keempat ada Ifatul Ulia dengan NIM 23070101206. Yang kelima ada Nabila Kalimatul Sakdiah dengan NIM 23070101411. Yang terakhir ada Muhammad Arjunaja dengan NIM 23060200085. Di sini saya sebagai moderator. Saya akan menjelaskan tentang yang pertama ada konsep dasar pendidikan, yang kedua ada jenis pendidikan, yang ketiga ada faktor yang memengaruhi tingkat pendidikan, yang keempat ada unsur pendidikan, yang kelima ada fungsi pendidikan, dan yang terakhir ada konsep dan makna belajar. Pengertian konsep dasar manajemen pendidikan akan dibacakan oleh saya sebagai moderator. Konsep dasar manajemen pendidikan di sekolah melibatkan pengelolaan berbagai aspek yang berkaitan dengan proses pendidikan di lingkungan sekolah. Beberapa konsep dasar dalam manajemen pendidikan di sekolah antara lain, yang pertama ada perencanaan, kedua pengorganisasian, yang ketiga pelaksanaan, yang keempat ada evaluasi, dan yang kelima terakhir ada pengembangan sumber daya manusia. Yang kedua ada jenis pendidikan di Indonesia, yang akan dibacakan oleh Nabila Kalimatul Sakdiah. Jenis pendidikan di Indonesia. Ada 3 jenis pendidikan yang dilaksanakan di Indonesia, yaitu pendidikan formal, yaitu jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, pendidikan tinggi. Yang kedua, pendidikan non-formal, yaitu pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang. Yang ketiga, pendidikan informal, yaitu jalur pendidikan keluarga dan lingkungan. Faktor yang memengaruhi tingkat pendidikan akan disampaikan oleh Faiz Fatur. Faktor yang mempengaruhi tingkat pendidikan. Yang pertama yaitu ada usia. Usia adalah yang terhitung mulai saat dilahirkan sampai saat ia akan berulang tahun. Berbagai macam pendidikan atau sekolah dibatasi oleh umur. Yang kedua yaitu ada pekerjaan. Pekerjaan adalah serangkaian tugas atau kegiatan yang harus dilaksanakan atau diselesaikan oleh seseorang sesuai dengan jabatan atau profesi masing-masing. Yang ketiga yaitu ada status ekonomi. Status ekonomi berpengaruh terhadap status pendidikannya. Yang keempat yaitu ada sosial budaya. Lingkungan sosial budaya mengandung 2 unsur, yaitu yang berarti interaksi antara manusia, dan unsur budaya yaitu bentuk kelakuan yang sama terdapat di keluarga. Yang terakhir yaitu ada lingkungan. Lingkungan adalah seluruh kondisi yang ada di sekitar manusia dan pengaruh yang dapat mempengaruhi perkembangan dan perilaku orang atau kelompok.
Yang keempat ada unsur pendidikan akan disampaikan oleh Fadana Aldi. Unsur pendidikan yaitu ada 6. Yang pertama, subjek yang dibimbing atau pembelajar. 2. Orang yang membimbing atau pembelajar. Yang ketiga, interaksi edukatif. Yang keempat, tujuan pendidikan. Yang kelima, materi atau isi pendidikan. Yang keenam, konteks atau alat atau metode. Yang kelima ada fungsi pendidikan yang akan disampaikan oleh Muhammad Arjunaje. Oke, fungsi pendidikan adalah menghilangkan segala sumber penderitaan rakyat dari kebodohan dan ketertinggalan. Diasumsikan bahwa orang yang berpendidikan akan terhindar dari kebodohan dan juga kemiskinan. Karena dengan modal ilmu pengetahuan dan keterampilan yang diperolehnya, melalui proses pendidikan ia mampu mengatasi berbagai problem kehidupan yang dihadapinya. UU-SPN nomor 20 tahun 2003 menyatakan bahwa pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Yang terakhir ada konsep dan makna belajar yang akan disampaikan oleh Ifatul Ulya. Konsep dan makna belajar. Belajar merupakan komponen ilmu pendidikan yang berkenaan dengan tujuan dan bahan acuan interaksi, baik yang bersifat eksplisit maupun impulsif atau tersembunyi. Kegiatan belajar terdiri dari kegiatan psikis dan fisis yang saling bekerja sama secara terpadu dan komprehensif. Untuk menangkap isi dan pesan belajar, maka dalam belajar tersebut, individu menggunakan kemampuan pada ranah-ranah sebagai berikut. Yang pertama ada kognitif, yaitu kemampuan yang berkenaan dengan pengetahuan, penalaran, atau pikiran. Yang kedua, afektif, yaitu kemampuan yang mengutamakan perasaan, emosi, dan reaksi-reaksi yang berbeda dengan penalaran. Yang terakhir ada psikomotorik, yaitu kemampuan yang mengutamakan keterampilan gerakan jasmani. Sekian presentasi dari kelompok 8 tentang konsep dasar manajemen pendidikan di Indonesia. Saya akan membuka sesi diskusi 2 pertanyaan. Oke, saya izin diskusi ya. Izin menjawab pertanyaan dari Sally Selviani akan dijawab oleh Fadana Aldi. Baik. Berikut adalah contoh alat atau metode yang sering digunakan dalam konteks pendidikan. 1. Proyektor digunakan untuk proyeksi gambar atau teks dari komputer atau perangkat lain ke layar besar agar dapat dilihat oleh seluruh kelas. 2. Papan tulis, alat tradisional yang digunakan untuk menulis dan menggambar di kelas. Ketiga, komputer atau laptop digunakan untuk akses internet, presentasi, atau aplikasi pembelajaran digital.
Keempat, buku teks, sumber belajar yang penting dalam pembelajaran di sekolah. Kelima, metode diskusi kelompok, metode di mana siswa dibagi menjadi kelompok kecil untuk berdiskusi tentang topik tertentu. Terima kasih. Apakah sudah bisa menjawab? Gimana Mbak Sally bisa dimengerti? Terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok 8. Dikembalikan ke moderator Mbak Sabina. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada kelompok 8 sudah mempresentasikan hasil diskusinya. Selanjutnya dilanjutkan kelompok 9. Langsung saja karena ini waktunya terbatas ya teman-teman. Silakan kelompok 9. Apakah sudah terlihat teman-teman PPT-nya? Sudah terlihat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Yang saya hormati Ibu Profesor Dr. Isti Hidayah MPD selaku dosen pengampu mata kuliah manajemen sekolah. Dan yang saya hormati pula teman-teman semua. Saya Najwa Faradila selaku moderator yang akan memandu jalannya presentasi kelompok 9 pada siang hari ini. Selanjutnya saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama, Derin Hespunia Realda dengan NIM belakang 107. Yang kedua, Ria Puspita Ayu dengan NIM belakang 100. Yang ketiga, Rizky Antina Ardianti dengan NIM belakang 053. Yang keempat, saya sendiri Najwa Faradila dengan NIM belakang 394. Yang kelima, Yulia Rohma Fitriani dengan NIM belakang 120. Dan yang terakhir, Ririn Fitriana dengan NIM belakang 206. Buat selanjutnya, materi akan dipaparkan, materi pengertian manajemen dan tujuan manfaat akan dipaparkan oleh Mbak Ria. Tujuan dan manfaat dari manajemen pendidikan yang pertama adalah terwujudnya suasana belajar dan proses pembelajaran yang aktif, kreatif, efektif, dan menyenangkan. Yang kedua ada terciptanya peserta didik yang aktif, mengembangkan potensi diri untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya masyarakat, bangsa, dan negara. Yang ketiga ada tercapainya tujuan pendidikan secara efektif dan efisien. Yang keempat ada teratasinya masalah mutu pendidikan karena 80% masalah mutu disebabkan oleh manajemennya. Yang kelima, ada terciptanya perencanaan pendidikan yang merata, bermutu, relevan, dan akuntabel, serta meningkatkan citra positif pendidikan.
Selanjutnya, materi fungsi dan fungsi, prinsip, faktor akan disampaikan oleh Mbak Rizky. Baik, fungsi manajemen sekolah, manajemen pendidikan sendiri memiliki fungsi yang sesuai dengan profil kinerja pendidikan secara umum, yaitu melaksanakan fungsi planning, organizing, staffing, coordinating, leading, facilitating, motivating, inovatif, reporting, dan controlling. Selanjutnya yaitu ada prinsip manajemen pendidikan. Yang pertama, memprioritaskan tujuan di atas kepentingan pribadi dan kepentingan mekanisme kerja. Yang kedua, mengkoordinasikan wewenang dan tanggung jawab. Ketiga, memberikan tanggung jawab pada personil sekolah, hendaknya sesuai dengan sifat-sifat dan kemampuannya. 4. Mengenal secara baik faktor-faktor psikologis manusia. Dan yang kelima, relativitas nilai-nilai. Faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku manajemen pendidikan di sini ada 3, yaitu yang pertama interaksi antar manusia, iklim organisasi, serta sistem pendidikan yang dianut atau disebut dengan Sisdiknas. Selanjutnya, materi ruang lingkup manajemen pendidikan akan disampaikan Mbak Yulia. Oke. Ruang lingkup manajemen pendidikan berdasarkan wilayah kerja. A. Manajemen pendidikan di suatu negara atau tingkat nasional. Menangani pelaksanaan pelatihan pendidikan di dalam sekolah dan di luar sekolah, termasuk penyelenggaraan pelatihan, pengayaan penelitian, maupun pendidikan yang meliputi kebudayaan dan kesenian secara nasional. B. Selanjutnya, manajemen pendidikan dalam satu provinsi, ruang lingkupnya meliputi wilayah kerja sebatas provinsi saja, dan pelaksanaannya dibantu oleh petugas yang berada di kabupaten dan di kecamatan. C. Manajemen pendidikan dalam satu kabupaten atau kota. Ruang lingkupnya meliputi wilayah kerja satu kabupaten atau satu kota saja. D. Manajemen pendidikan satu unit. Kerja ini hanya menitik beratkan pada satu unit kerja yang langsung dalam menangani pekerjaan mendidik. E. Kegiatan terkecil dalam manajemen bidang pendidikan adalah manajemen kelas. Materi yang selanjutnya akan disampaikan oleh Mbak Ririn. Selanjutnya, berdasarkan objek garapan, ada yang pertama, manajemen siswa, yang kedua, manajemen personal dalam sekolah, yang ketiga, kurikulum dalam sekolah, yang keempat, manajemen prasarana atau material, yang kelima, manajemen tata usaha sekolah atau tata laksana pendidikan, yang keenam, pengaturan anggaran pendidikan, yang ketujuh, manajemen lembaga atau organisasi pendidikan, dan yang kedelapan, manajemen hubungan masyarakat atau manajemen komunikasi pendidikan. Selanjutnya, materi berdasarkan fungsi dan pelaksanaan yang akan disampaikan Mbak Dirin. Baik, yang ketiga ada berdasarkan fungsi. Ruang lingkup berdasarkan fungsi atau urutan kegiatannya dapat dibedakan menjadi 6, yaitu yang pertama merencanakan, yang kedua mengorganisasikan, yang ketiga mengarahkan, yang keempat mengkoordinasikan, yang kelima mengkomunikasikan, yang keenam ada mengawasi ataupun mengevaluasi. Yang keempat berdasarkan pelaksana. Apabila dilihat dari ruang lingkup kelas, guru berperan sebagai administrator. Oleh karena itu, guru harus bisa melaksanakan berbagai kegiatan manajemen. Dengan kata lain, guru berperan sebagai manajer di dalam kelas.
Baik, terima kasih. Saya akan kembalikan ke moderator. Selanjutnya, kelompok kami membuka sesi tanya jawab dengan 2 termin, 2 penanya. Sebelum kami menjawab pertanyaan, izinkan kami untuk berdiskusi terlebih dahulu dan pertanyaannya bisa ditulis di kolom chat. Terima kasih. Silakan dari kelompok lain yang ingin menanggapi presentasi kelompok 9, maaf, dipersilahkan. Baik, itu ada yang respon, silahkan pertanyaannya. Sebelumnya, saya ingin untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Nisor Gabriel Pascal Simeone dari program studi Pendidikan Sosiologi dan Antropologi tahun 2023. Di sini saya ingin bertanya mengenai tujuan dan manfaat yang telah tadi disampaikan, bahwa di sini teratasinya masalah mutu pendidikan karena 80% masalah mutu pendidikan disebabkan oleh manajemennya. Mungkin yang saya ingin mempertanyakan di sini adalah apakah ada bukti yang membuktikan bahwa 80% ini adalah bukti yang konkret, bukti yang benar bahwa 80% masalah mutu pendidikan itu berasal dari manajemennya. Mungkin itu saja pertanyaan dari saya. Terima kasih. Bisa dituliskan di kolom chat beserta nama dan NIM-nya. Terima kasih. Nixon bisa ketik pertanyaannya, oke, sudah.
Oke, saya akan menjawab dari pertanyaan Mixon Gabriel. Tadi kan pertanyaannya, apakah ada bukti yang membuktikan 80% masalah mutu pendidikan adalah manajemen sekolah? Jawabannya, bukti konkret untuk klaim bahwa 80% masalah mutu pendidikan disebabkan oleh manajemen mungkin dapat ditemukan melalui berbagai studi dan penelitian yang dilakukan dalam bidang pendidikan. Penelitian tersebut mungkin mencakup analisis terhadap kualitas manajemen di berbagai lembaga pendidikan, hubungannya dengan hasil belajar siswa, tingkat keputusan orang tua dan siswa, serta faktor-faktor lain yang mempengaruhi mutu pendidikan. Namun, perlu diingat bahwa angka 80% tersebut mungkin berdasarkan pada hasil penelitian khusus yang perlu diperiksa lebih lanjut untuk memahami metodologi dan keandalannya. Bagaimana? Sudah cukup untuk menjawab dari pertanyaan saya. Atas jawabannya, terima kasih. Sekian. Iya, terima kasih kembali. Sebelum kami mengakhiri presentasi kami, izinkan saya untuk menyampaikan kesimpulan dari presentasi kelompok kami. Manajemen sekolah, manajemen pendidikan adalah proses yang melibatkan perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengawasan, dan penilaian untuk mencapai tujuan pendidikan yang telah ditetapkan sebelumnya. Tujuan utamanya adalah menciptakan suasana belajar efektif, mengembangkan peserta didik secara holistik, dan meningkatkan mutu pendidikan. Fungsi dan prinsip manajemen pendidikan memastikan koordinasi yang efisien, pengelolaan sumber daya manusia yang baik, serta penerapan nilai-nilai yang relevan. Perilaku manajemen dipengaruhi oleh interaksi manusia, iklim organisasi, dan sistem pendidikan. Ruang lingkup manajemen pendidikan mencakup berbagai aspek seperti manajemen siswa, personil, kurikulum, prasarana, tata usaha, anggaran, lembaga, dan hubungan masyarakat. Peran guru sebagai administrator di kelas sangat penting dalam mencapai tujuan pendidikan. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada salah dalam pengucapan maupun penulisan, kami meminta maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada kelompok 9 yang sudah mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok 9. Selanjutnya langsung saja ke kelompok 10. Waktunya 10 menit presentasi dan 5 menit untuk diskusi. Silakan kelompok 10 bisa share screen. Untuk pertanyaan buat teman-teman yang ingin bertanya, silakan menuliskan nama dan NIM di kolom komentar ya, kolom chat ini. Permisi, bisa terdengar suara saya? Bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semua. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Adeno Risman dengan NIM 230206043. Saya di sini sebagai moderator dari kelompok 10. Kelompok kami ini ada saya sendiri Adeno Risman dan teman-teman saya para Rizky Mailano, Zaki Alfat Fahreza, Ihsan Ali Haidar, Fadila Hayatun Wina. Nah, di sini kita akan membahas seperti apa yang kita akan bahas hari ini. Pertama-tama akan saya baca terlebih dahulu pendahuluannya, yaitu pentingnya manajemen sekolah.
Manajemen sekolah sendiri mendukung operasional efisien, peningkatan kualitas pembelajaran, dan optimalisasi sumber daya. Hubungan positif dengan masyarakat dan responsivitas terhadap perubahan lingkungan membentuk lingkungan pendidikan yang efektif dan inklusif. Nah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Ihsan Ali Haidar. Silakan, Mas. Terima kasih, Adik. Sebelumnya terdengarkah suara saya? Terdengar. Terdengar. Baik, pengertian manajemen sekolah adalah proses perencanaan, perorganisasian, pengarahan, pengkoordinasian, dan pengawasan sumber daya serta aktivitas pendidikan secara efisien dan efektif. Yang kedua, perbedaan manajemen sekolah dan manajemen umum. Baik, yang pertama manajemen umum itu pertama bertujuan untuk mencapai tujuan organisasi secara keseluruhan. Yang kedua, berlaku untuk berbagai jenis organisasi. Yang ketiga, fokus pada efisiensi dan efektivitas operasional. Jadi, inilah menginginkan tujuan untuk mencapai tujuan pendidikan yang spesifik. Yang kedua, terutama berlaku bagi yang terutama berlaku untuk membaca pendidikan. Yang ketiga, fokus pada penjelasan prestasi siswa. Baik, untuk selanjutnya ada konsep-konsep dasar manajemen pendidikan. Yang pertama itu adalah perencanaan pendidikan. Perencanaan pendidikan mencakup proses merumuskan tujuan pendidikan dan menyusun strategi untuk mencapainya. Perencanaan pendidikan melibatkan identifikasi kebutuhan siswa, analisis kurikulum, alokasi sumber daya, dan pengembangan program pembelajaran yang efektif. Proses ini juga memerlukan pemantauan dan evaluasi berkala untuk memastikan bahwa tujuan pendidikan dapat tercapai. Lalu yang kedua itu ada perorganisasian pendidikan. Perorganisasian pendidikan berkaitan dengan struktur organisasi dan pengaturan internal sekolah untuk mencapai tujuan pendidikan. Ini termasuk penugasan, pembagian tanggung jawab, dan penciptaan sistem administrasi yang efisien. Perorganisasian pendidikan juga dilaksanakan dengan pembentukan tim kerja, komite, dan struktur manajemen yang jelas untuk memfasilitasi kolaborasi dan pengambilan keputusan yang baik. Selanjutnya, pembacaan konsep-konsep dasar manajemen pendidikan akan dibacakan oleh Wina. Konsep-konsep dasar manajemen pendidikan. Yang pertama adalah pengarahan pendidikan, yaitu merupakan pemantauan terhadap kinerja guru atau staf untuk meningkatkan mutu pendidikan di salah satu sekolah. Caranya adalah dengan mengikuti pelatihan agar kompetensi guru dapat bertambah dan bisa berdampak positif kepada anak didiknya. Yang kemudian adalah pengendalian pendidikan. Pengendalian pendidikan ini adalah salah satu cara untuk mengelola anggaran dan sumber daya yang ada hingga dapat dimanfaatkan secara efektif dan efisien, serta tidak lupa untuk mengevaluasi dalam jangka waktu tertentu untuk menjaga kualitas pendidikan di suatu sekolah. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya, Farel.
Selanjutnya ada tantangan dan strategi. Tantangan yang pertama, perubahan kebijakan pendidikan. Dan kedua, keterbatasan sumber daya dan infrastruktur. Dan yang ketiga, beragamnya kebutuhan siswa dan masyarakat. Selanjutnya, strategi. Yang pertama, kolaborasi dengan pihak terkait. Yang kedua, pemanfaatan teknologi dalam pengelolaan pendidikan. Dan yang ketiga, pengembangan kepemimpinan yang efektif di lingkungan pendidikan. Baik, saya ambil kembali. Cepat saja sebelum menuju ke kesimpulan, kita Itu akan satu kelasnya berapa orang sih manajemen sekolah? maaf. Baik, cepat saja sebelum kita menuju ke kesimpulan, kita buka kesempatan untuk bertanya. Bisa dipencet raise hand atau ditulis di kolom obrolan, teman-teman. Apakah ada pertanyaan atau mau kita langsung akhiri saja, teman-teman? Apakah sudah cukup? Oke, baiklah. Ada satu pertanyaan dari Saudari Amalia. Akan kita tampung terlebih dahulu. Mungkin untuk mempercepat waktu bisa di langsung dijawab saja ya. Baik, saya Fadila Hayatunina, izin untuk menjawab pertanyaan dari Mbak Amalia Nur Azizah. Jadi, perencanaan dalam manajemen sekolah berperan penting dalam mengembangkan tujuan jangka panjang dan rencana strategis. Ini melibatkan identifikasi visi, misi, serta sasaran jangka panjang sekolah. Perencanaan ini membantu menyusun strategi untuk mencapai tujuan tersebut, termasuk seperti alokasi sumber daya, pengembangan kurikulum, peningkatan kualitas pengajaran, serta alokasi dana. Dengan perencanaan yang baik dan matang, sekolah dapat menghadapi tantangan, merespons perubahan, dan meningkatkan efektivitas pengelolaan untuk mencapai tujuan jangka panjang mereka. Seperti itu kira-kira, Kak. Ada yang tidak jelas atau sudah cukup? Cukup, terima kasih. Baik, sama-sama.
Baik, karena nampaknya sudah tidak ada pertanyaan lagi dan waktu kita sudah menipis, akan langsung saya potong ke kesimpulan teman-teman. Jadi, kesimpulan yang kita dapat di sini adalah manajemen sekolah melibatkan beberapa proses yang menjadikan pendidikan secara efisien dan efektif, mencakup perencanaan pendidikan, perorganisasian pendidikan, pemantauan kinerja guru atau staf, pengelolaan anggaran dan sumber daya, serta evaluasi berkala untuk menjaga kualitas pendidikan. Baik, demikian kesimpulan dan segala sesuatu yang bisa kita sampaikan. Jika ada yang kurang, mohon maaf, ataupun ada salah kata. Kami kelompok 10 pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada kelompok 6 hingga kelompok 10 yang sudah mempresentasikan hasil dari kerja kelompok teman-teman semuanya. Silakan bisa mengisi link presensi terlebih dahulu sebelum live to group. Apabila sudah mengisi link presensi, bisa keluar Zoom tersebut. Saya selaku koordinator, mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.